Pemirsa, Menteri Keuangan baru Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan strateginya untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR Rabu 10 September 2025, Menteri Keuangan berencana menggerakkan dua mesin besar ekonomi negara, yakni pemerintah. Untuk sektor swasta, Menteri Keuangan memindahkan cadangan dana pemerintah dari Bank Indonesia sebagai bank sentral ke sistem keuangan perbankan agar jumlah uang yang beredar meningkat. Sementara untuk pemerintah, Menteri Keuangan berencana mempercepat belanja pemerintah terutama untuk program prioritas seperti makan bergizi gratis. Langkah pertama sudah kami jalankan. Saya sudah lapor ke Presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya 425 triliun di BI cash, besok saya taruh 200 triliun. Sudah jalan belum? Sudah jalan belum? Sudah jalan? Lagi dijalankan. Kalau itu masuk ke sistem, dan saya nanti sudah minta ke Bank Sentral, jangan diserap uangnya. Biar aja kalau Anda menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga mendukung. Artinya, ekonomi akan bisa hidup lagi. Nanti itu sisi private side dari kebijakan moneter, dari kebijakan fiskal. Di government side-nya sendiri, saya akan pastikan lagi tadi belanja-belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi. Ada yang dikomplain katanya Pak, MBG tadi ya, penyerapan pajaknya rendah. Saya tanya sama teman-teman keuangan, gimana monitoringnya? Ya dia bilang bagus-bagus saja, tapi ternyata enggak, jelek. Loh, terus kita apain? Ya nggak tahu. Saya bilang begini, ya udah, nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala MBG. Nanti kalau penyerapannya jelek, dia suruh jelasin ke publik, saya di sebelahnya. Dan program-program yang lain yang lambat itu akan saya sisir. Saya kan baru hari ketiga dan rapat. Udah keburu rapat di sini, jadi belum lihat detail seperti apa. Tapi kami akan sisir. Bagian-bagian lambat kami percepat. Caranya gimana? Ya, kalau mereka nggak bisa nyusun kebijakan anggaran atau nyusun program kerjanya atau pengajuan anggarannya, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat dan kita akan monitor on regular basis supaya anggaran yang banyak tadi, yang kalau lihat anggaran kan sama aja kan dari tahun ke tahun, gitu-gitu aja tuh nggak ada dampaknya, 55 aja, karena penyerapannya nggak dimonitor. Dulu pernah ada UKP 4 memonitor itu pun nggak jalan sempurna, karena UKP 4 terlalu jauh. Saya nggak tahu, harusnya tugas Bapak sekali, tapi saya nggak tahu. Kalau saya boleh kerjakan, saya akan kerjakan itu supaya memastikan betul-betul penyerapan anggaran bisa jalan. Dan tadi uang yang udah utang kita yang sudah kita keluarkan itu betul-betul bermanfaat buat ekonomi. Dari situ kalau kenapa saya tadi bisa 6%? Si Purbaya sok tahu katanya bisa 6%. Orang-orang bilang sok tahu lo katanya. Di luar bilang gitu, sok pinter. Saya bilang kamu sombong katanya. Tapi ini udah berdasarkan pengalaman selama ini. Kalau saya balikan, saya lihat aja zamannya Pak SBY 6% private. Zaman Jokowi pemerintah 5%. Kalau kita gabungkan gimana? Pasti di atas itu. Itu adalah langkah simpel saja yang jangka mungkin nggak terlalu panjang untuk bisa kita lihat dampaknya. Mungkin nggak secepat 6,5, 6,7 saya bilang. Tapi gerakan ke arah sana sudah terbuka lebar kalau kita biarkan private sector bekerja. Jadi gini, saya termasuk yang percaya bahwa agen-agen ekonomi itu mempunyai otak sendiri. Daripada pemerintah nggak mungkin mengontrol semua agen ekonomi untuk berjalan. Tapi saya ciptakan kondisi di mana mereka berpikir dan berjalan dan bisa tumbuh, bisa berbisnis dengan suasana situasi yang ada. Itu yang ingin kita ciptakan. Nanti setelah itu ada baru tadi program-program investasi. Ini kan nggak lama lah saya beresin. Nanti setelah itu tadi yang debottlenecking akan kita kerjakan Pak Hekal untuk investasi. Pemirsa, untuk mengetahui perspektif sektor swasta terkait strategi pertumbuhan ekonomi oleh Menteri Keuangan yang baru, kita akan bahas bersama dengan Presiden Komisaris NT Corp yang sudah hadir di studio, Nurdin Tampu Bolon. Selamat sore Pak Nurdin. Selamat sore Mbak Tasya. Terima kasih sudah hadir. Kita akan membahas bagaimana reshuffle dan menteri baru
Kalau Ya. Pak Nurdin sendiri kemarin ketika mendengar reshuffle dan juga mengamati siapa yang menjadi pengganti Sri Mulyani, apa reaksi Pak Nurdin? Ya, reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden ya. Dan menurut saya itu adalah sesuatu yang betul-betul sudah dipikirkan oleh Bapak Presiden untuk mengganti daripada kabinetnya. Tujuannya tentu bagaimana supaya mendapatkan produktivitas bangsa, meningkatkan daripada pertumbuhan ekonomi dan mengisi daripada fiskal yang dibutuhkan dalam pembangunan, dalam investasi kita. Saya kira begitu. Oke, kalau profilnya sendiri, Purbaya Yudi Sadewanya sendiri menurut Pak Nurdin seperti apa? Saya belum kenal betul sama beliau ini, tapi kalau saya baca CV-nya ya, dia adalah orang ekonom dan dia tamat daripada berbasis engineering, teknik elektro dari ITB, dan dia S2, S3-nya dari Purdue, United States, dan pernah bekerja di Menteri Perekonomian dan juga pernah di di Kementerian Staf Presiden, dan juga saat ini beliau adalah Ketua Komisioner Lembaga Pinjaman LPS ya. Jadi menurut saya sih dari track record-nya ini memungkinkan bisa mengatasi daripada masalah-masalah yang dihadapi bangsa dan negara kita. Nanti kita lihat konsep-konsepnya. Jadi Pak Nurdin cukup optimis ya dengan Purbaya Yudi Sadewa ini, karena kalau kemarin kan kita lihat di hari pertama memang kemudian dapat catatan yang cukup kritis dari masyarakat karena gaya berbicaranya. Tetapi setelah kemudian kita dengarkan beberapa pengamat melihat bagaimana rapat dengar pendapat dengan Komisi 11, tampaknya memang apa yang menjadi jawaban-jawaban dari Menkyu yang baru ini cukup menarik untuk membuat publik berharap ya Pak Nurdin. Ya saya kira begitu, karena begini, kalau menteri itu bekerja as usual, tentunya hasilnya juga as usual ya. Jadi artinya akan monoton. Tapi kalau para menteri itu bekerja lebih berinovasi dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan strategi yang benar, saya kira akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya. Nah, tergantung daripada, karena Menteri Keuangan kan tidak bisa bekerja sendiri. Menteri-menteri ekonominya apakah satu visi semuanya. Jadi selain Menteri Keuangan, sektor-sektor yang menggeliatkan dari peningkatan produktivitas bangsa di tingkat produksi, misalnya di pertaniannya, miningnya, kehutanannya, industrinya, dan lain-lain itu harus betul-betul satu visi dan mereka harus sinergi untuk bersama-sama membangun Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan di atas 6%, bahkan 8% nantinya sampai lebih gitu. Oke, kalau dari sudut pandang pengusaha, Pak Nurdin, harapan pengusaha tuh sebenarnya apa sih dari Menteri Keuangan yang baru? Harapan pengusaha itu adalah bagaimana menumbuhkan daripada investasi itu sebesar mungkin. Ya kan? Iya. Tetapi itu tidak bisa, investasi bisa berkembang apabila stabilitas politik pemerintah tidak mendukung. Jadi ada beberapa hal yang harus dijaga atau dilakukan pemerintah supaya itu kondusif. Pertama, stabilitas dari pemerintahan harus betul-betul terjamin dan aman. Yang kedua adalah dukungan birokrasi itu adalah harus betul-betul transparan dan tidak ada korupsi, dan itu harus betul-betul bisa mendukung tumbuhnya sektor-sektor investasi dimanapun yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana infrastruktur kita sekarang. Bagaimana juga sumber daya manusia kita, tingkat daripada kualitas, kuantitas, dan profesionalisme
daya manusia kita. Itu ikut terlibat seluruhnya. Kemudian law enforcement-nya. Jadi bagaimana Indonesia harus membangun suatu iklim law enforcement yang benar dan harus tegas. Sehingga nanti investasi itu bisa terjamin. Karena investasi inilah yang meningkatkan daripada produktivitas bangsa, inilah yang menaikkan daripada pertumbuhan ekonomi. Seperti itu. Jadi perlu kerjasama ya, bukan hanya tanggung jawab Menteri Keuangan semata kan ya Pak Nurdin? Menteri Keuangan hanya mengucurkan darahnya. Tetapi yang mengenerate daripada produksi di lapangan itu adalah kementerian-kementerian yang sesuai dengan bidangnya. Iya kan? Jadi tidak ada hubungan daripada Menteri Keuangan di proses produksi. Tapi dia hanya menyiapkan dana yang cukup, kemudian menjaga cost of money yang rendah. Cost of money yang rendah itu artinya cost of money kita harus berdaya saing dengan negara-negara lain, secara khusus di ASEAN country atau di Asia, supaya produksi kita bisa berdaya saing di pasar global. Yeah. Jadi itu adalah tugas daripada Menteri Keuangan untuk melakukan itu dengan moneternya dari Bank Indonesia dan juga OJK yang membawahi daripada fiskal perbankan itu. Seperti itu. Salah satu strategi awal dari Menteri Keuangan yang kita dengar untuk menggenjot pertumbuhan Pak Nurdin adalah dengan membuka peluang sebesar-besarnya pada sektor swasta. Anda cukup optimis dengan strategi seperti ini? Itu betul. Sebenarnya harus digabung ya antara sektor swasta dengan sektor yang ditangani oleh pemerintah. Jadi korporasi itu ada ditangani oleh pemerintah melalui BUMD, BUMN, dan juga BUMDes, dan koperasi, dan UMKM. Sektor swasta juga menangani bidang-bidang itu secara bersamaan. Jadi efisiensi yang terjadi, yang dilihat sekarang ini kan, masih kerja-kerja swasta yang lebih produktif dan efisien. Sementara apa yang dilakukan oleh pemerintah masih perlu pembenahan-pembenahan dalam peningkatan produktivitasnya. Jadi kalau itu yang dikelola oleh pemerintah yang cukup besar asetnya sampai dengan triliunan dolar, itu digerakkan dengan katakanlah menghasilkan daripada profit antara 5-10%, itu sudah sekian banyak. Karena kita itu adalah sampai puluhan ribu triliun dolar daripada nilai aset daripada BUMN, BUMD kita. Swasta malah lebih besar lagi. Jadi kalau swasta dikembangkan dengan baik dan investasi masuk dengan apa yang saya katakan di awal itu semua mendukung, sinergitas pemerintah sudah, dan juga iklim yang kondusif daripada investasi sudah terbangun, dan infrastruktur yang bagus, di atas 80% pun saya percaya bisa dapat. Oke. Begitu loh. Kalau di atas kertas memang masuk akal Pak Nurdin, tapi kira-kira yang harus diantisipasi oleh Menteri Keuangan yang baru ini apa Pak? Yang harus diantisipasi adalah fokus daripada sektor yang akan ditangani itu, saya kira apa yang telah dicanangkan di Astacita daripada Presiden Prabowo Subianto, yaitu investasi untuk makanan bergizi gratis, itulah untuk meningkatkan daripada sumber daya manusia kita, tenaga kerja kita, yang kita harapkan nantinya itu akan tumbuh dengan baik. Kemudian seperti koperasi merah putih. Membangun Indonesia haruslah membangun dari desa. Desa kita itu ada sekitar 85.000 desa di seluruh Indonesia. Jadi kalau koperasi-koperasi di sana dengan investasi tadi itu bisa dikelola dengan benar dan diawasi, dan juga betul-betul fokus memproduksi barang dan jasa dari sumber daya alam yang ada di desa itu, ini akan tumbuh mereka. Pertumbuhan akan semakin berkembang.
Itu masalah merah putih. Kemudian bagaimana industri pertanian kita sekarang? Pertanian kita kabar gembiranya bahwa kita sudah swasembada. Ya kan? Itu belum menambah daripada luas lahan. Apabila ditambah investasi kepada perluasan lahan, katakanlah dengan beras, dengan kedelai, dan juga barang-barang yang masih kita import, substitusi import kita tanam di Indonesia, kita akan berkembang. Karena kalau pertanian kita sudah surplus, manusia kita Indonesia yang 280 juta sudah bisa makan, mereka sudah bisa terkoordinir dan terjaga kebutuhan mendasarnya. Apa itu? Makanan, sandang, papan, dan pangannya. Itu dulu kita perbaiki. Kalau menurut saya. Kemudian kita mempunyai daripada sumber daya alam lainnya. Hilirisasi yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo di Astacitanya itu sudah benar, ya. Dan itu harus jangan lagi bahan mentah atau setengah jadi yang kita ekspor. Kita harus bisa memproduksi barang jadi. Misalnya bicara kita nikel, kita harus bisa membangun baterai. Tapi teknologi Indonesia bukan teknologi yang relokasi industri ke Indonesia. Tetap kita jadi kuli nanti. Yeah. Tapi kita harus berjuang membangun teknologi sendiri. Baru kita membangun daripada industri otomotif sendiri. Masih jauh tidak sih Pak Nurdin kita dengan harapan seperti itu? Seharusnya kalau pemerintah dan apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, hilirisasi itu, dan tadi kita dengar daripada Menteri Keuangan, dia akan fokus kepada swasta, menurut saya benar, mendahulukan. Karena kenapa? Lebih mudah dia dikontrol. Tapi harus hati-hati. Hati-hatinya di mana? Jangan mendukung nanti swasta, padahal swasta ini adalah tidak pantas untuk didukung. Mungkin ada kelemahan-kelemahan lain. Harus yang benar-benar berjiwa nasionalis, merah putih, dan juga mau berkorban untuk membangun bangsa dan negara ini, tidak untuk memperkaya diri sendiri. Jadi harus dikurasi dengan benar. Harus betul-betul dipertimbangkan semua aspek. Karena begini, kalau kita bicara untuk membangun pertumbuhan ekonomi 8%, paling sedikit kita harus menginvestasikan 13.000 triliun untuk investasi di sektor-sektor real, sektor produksi. Untuk apa? Untuk membangun yang seperti saya bilang tadi itu. Jadi benar-benar pemerintah harus fokus, mengawasi, dan juga harus menjaga jangan ada lagi korupsi. Jangan ada lagi dusta di antara kita. Kita betul-betul melihat daripada kepentingan bangsa ini. Ya. Karena bangsa ini sudah diberikan Tuhan kepada kita semua, pada warga Indonesia, tugas kita menjaga, membangun, dan bersama-sama bersinergi untuk bangsa. Seperti itu, Mbak Tasya.